Menko Polhukam Mahfud MD menyerahkan proses pemanggilan Gubernur Papua Lukas NMB pada mekanisme yang berlaku di KPK. Mahfud menyatakan bahwa pemanggilan paksa terhadap NMB akan dilakukan jika yang bersangkutan berkali-kali mangkir dari panggilan KPK. Dan itu sudah ada mekanismenya di MK ya, di KPK. Di KPK itu sudah aturannya, sudah dipanggil 1, 2, 3, panggil paksa, DPO, kan gitu urutannya. Ya dipanggil aja dulu baik-baik, kan belum tentu tidak datang gitu. Seumpama datang, itu apakah perlu dibantarkan ke rumah sakit atau tidak dan sebagainya. Nanti KPK udah punya mekanisme sendiri, bukan bagian saya. Pemirsa, lantas apa langkah yang akan dilakukan oleh KPK jika hari ini Lukas NMB benar-benar tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang kedua? Dan kita akan bergabung bersama dengan rekan Zevanya Sara yang melaporkan dari gedung KPK dan juga rekan Andromeda Rizal dari Papua untuk memantau situasi terkini di sekitar kediaman Lukas NMB. Selamat pagi rekan-rekan semua, saya akan menuju ke rekan Zevanya Sara lebih dahulu. Zevanya, apakah Anda melihat ada perwakilan Lukas NMB yang datang KPK hingga pagi ini? Pagi Marvin dan juga pemirsa, hingga sejauh ini belum ada tanda-tanda yang kami pantau, baik itu dari pihak Lukas NMB ataupun dari Lukas NMB sendiri, Gubernur Papua yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap ataupun juga gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Kami belum memantau adanya kedatangan dari pihak Lukas NMB ataupun dari Gubernur Papua Lukas NMB itu sendiri, dan kami juga pantau saat ini di KPK sendiri ini tidak ada aktivitas yang begitu berarti, khususnya dalam jadwal pemeriksaan terhadap Lukas NMB yang kedua yang dijadwalkan hari ini. Sebelumnya memang pada hari Jumat kemarin atau pada tanggal 23 September 2022 yang lalu, ini tim kuasa hukum dan juga tim medis dari Lukas NMB ini telah mendatangi KPK untuk menyampaikan bahwa kemungkinan besar pada hari ini, yakni pada penjadwalan proses pemeriksaan kedua Lukas NMB yang dijadwalkan hari ini, Lukas NMB tidak akan hadir lantaran memang karena kondisi kesehatan dari Lukas NMB sendiri ini yang sedang menurun begitu. Dari tim medis Lukas NMB ini menyebut bahwa Lukas NMB sejak tahun 2015 ini mengalami stroke dan beberapa hari terakhir kondisinya semakin menurun karena dipengaruhi oleh tekanan atas pemberitaan kasus yang menjerat dirinya begitu akhir-akhir ini, sehingga mempengaruhi kondisi kesehatannya yang menurun, sehingga dipastikan bahwa hari ini Lukas NMB tidak akan menghadiri pemeriksaan yang kedua yang telah dijadwalkan oleh KPK. Sebelumnya juga KPK ini telah menjadwalkan pemeriksaan pertama terhadap Lukas NMB yang berlangsung pada tanggal 12 September 2022 yang berlangsung di Papua, namun pemeriksaan tersebut ini tidak jadi dilaksanakan karena alasannya sama, kondisi kesehatan dari Lukas NMB ini yang juga tidak dalam kondisi yang fit untuk menjalani proses pemeriksaan. Marvin. Zevanya, kemudian apa yang akan KPK lakukan jika Lukas NMB tidak datang pada pemanggilan kedua hari ini? Marvin, kami belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari pihak KPK. Apa kemudian langkah selanjutnya jika hari ini Lukas NMB tidak memenuhi panggilan kedua dari KPK? Karena juga seperti yang diketahui, pihak dari Lukas NMB ini sempat meminta izin kepada KPK untuk melakukan pengobatan ke luar negeri, yakni ke Singapura, karena memang kondisi kesehatan dari Lukas NMB sendiri ini bisa diobati begitu di Singapura. Namun dari pihak KPK sendiri ini sempat memberikan keterangan bahwa KPK sendiri ini menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan juga hak asasi manusia. Sehingga hal tersebut ini masih menjadi pertimbangan oleh KPK, karena memang dari KPK sendiri ini menegaskan bahwa pihak KPK ini harus memastikan sendiri bagaimana kondisi dari Lukas NMB, karena pihak KPK juga memiliki tim medis sendiri untuk memastikan kondisi dari saksi ataupun tersangka guna proses penyidikan, sehingga Lukas NMB ini diharapkan dapat kooperatif untuk memenuhi panggilan di Jakarta, sehingga nantinya keputusan selanjutnya ini baru bisa ditetapkan oleh KPK apakah memberikan izin terhadap Lukas NMB untuk melakukan pengobatan ke Singapura atau tidak. Lalu
Kalau melihat juga saat ini status dari Lukas NMB saat ini telah dicekal untuk berpergian ke luar negeri selama 6 bulan terhitung dari 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023, sehingga memang keterangan yang dibutuhkan terkait kondisi kesehatan dari Lukas NMB ini menjadi penting agar nantinya jika Lukas NMB ini bisa diizinkan untuk berobat ke luar negeri, maka pihak KPK ini dapat berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Dan kalau melihat juga keterangan dari Menko Polhukam yaitu Mahfud MD yang menyebutkan jika KPK ini punya mekanisme tersendiri untuk melakukan pemanggilan terhadap tersangka. Jika 3 kali Lukas NMB ini tidak memenuhi panggilan yang telah dilontarkan oleh KPK, maka KPK bisa saja ini melakukan pemanggilan paksa terhadap Lukas NMB. Itu berarti Lukas NMB masih punya satu kesempatan untuk KPK memanggilnya ini dengan baik-baik begitu. Jika tidak digubris atau tidak dihadiri oleh Lukas NMB, maka bisa saja KPK akan melakukan pemanggilan paksa hingga berujung ke DPO. Untuk sementara demikian, Marvin dari KPK, kembali ke Anda di studio. Baik, Zevanya Sarah, terima kasih untuk informasi Anda. Saya akan bergeser ke Jayapura dan rekan Andromeda Rizal di sana. Andromeda, bagaimana situasi terkini di Papua khususnya di area kediaman Lukas NMB? Ya, selamat pagi Marvin dan juga pemirsa. Lokasi saya melaporkan saat ini merupakan distrik Muara Tami yang juga ini merupakan desa Koya Tengah. Ini kalau kami gambarkan kondisi saat ini di titik kami berada ini kurang lebih 2 km jaraknya dari Koya Tengah yang juga merupakan kediaman Lukas NMB. Sebelum kami berada di distrik Muara Tami, tadi kami juga memantau untuk di beberapa posisi ataupun beberapa titik terutama dari akses jalan yang menghubungkan ke kediaman Lukas NMB ini juga sangat kondusif dan juga cukup sepi. Masyarakat sekitar pun juga beraktivitas secara normal. Berbeda halnya ketika pada saat pemanggilan pertama kemarin, itu yang jatuh pada 12 September 2022 dengan hari ini. Walaupun KPK ini sudah memanggil, ini merupakan pemanggilan kedua, namun ternyata kondisi di pemanggilan kedua ini terutama di sekitar Jayapura dan juga terutama di distrik Muara Tami dan juga Koya Tengah ini juga nampak kondusif, tidak ada masyarakat ataupun simpatisan yang berada di sekitar kediaman Lukas NMB. Walaupun demikian, kami tadi mendapatkan konfirmasi terutama dari Kabid Humas Polda Papua, kemudian juga dikonfirmasi kembali oleh tim dari Kapolresta Jayapura Kota menyampaikan bahwa saat ini memang masih ada penjagaan di sekitar kediaman Lukas NMB, namun tidak seperti beberapa hari lalu. Penjagaan pun hanya sekitar 30 sampai 40 orang saja ini di sekitar kediaman Lukas NMB. Walaupun demikian, saat ini untuk menciptakan keamanan dan juga ketertiban di kawasan distrik Muara Tami, desa Koya Timur dan juga Koya Tengah ataupun juga di Jayapura sendiri, personil ini menerjunkan sekitar 1.800 personil. Kemudian juga ini melakukan kegiatan patroli rutin. Patroli rutin ini tidak menjaga secara ketat di beberapa titik, namun hanya patroli rutin saja. Hal ini diungkapkan ini untuk mencegah adanya miskomunikasi antara masyarakat dan juga pihak kepolisian. Selain itu juga Marvin dan juga pemirsa, kalau kita melihat sendiri dari keamanan tim kepolisian ini tentu bekerja sama dengan TNI Polri, kemudian dari Brimob. Informasi yang kami terima ada 3 kompi Brimob yang diterjunkan. Ini merupakan Brimob Nusantara untuk menjaga di setiap titik baik itu Polsekta ataupun dari Polresta di Jayapura. Titik-titik ini nantinya diharapkan tidak ada, dikhawatirkan tidak terjadi adanya kegiatan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan seperti beberapa hari kemarin. Dan berikut ini pernyataan dari Kapolresta Jayapura Kota berkaitan dengan pengamanan di hari ini. Situasi masih aman dan kondusif juga, dan dari beberapa hari ini kita terus meningkatkan kegiatan patroli dan juga razia di berbagai tempat. Dan kita lihat masyarakat juga kumpulan-kumpulan terutama di kediaman Bapak Gubernur juga masih seperti yang kemarin, kurang lebih ada 20-30. Sampai dengan hari ini untuk surat resmi memang belum ada juga, dan juga kegiatan-kegiatan mungkin yang sifatnya spontanitas hasil dari monitoring kita dari kemarin
sampai dengan hari ini memang tidak ada kumpulan-kumpulan. Kapolresta Jayapura Kota pun juga mengkonfirmasi bahwa di hari ini tidak ada aksi unjuk rasa seperti halnya pada pemeriksaan pertama KPK di kediaman Lukas NMB. Namun untuk menciptakan kembali ketertiban dan juga keamanan, pihak dari Polresta terutama untuk distrik Muara Tami ini tetap akan berkoordinasi lebih lanjut lagi terutama dengan warga sekitar dan juga simpatisan. Marvin. Baik, Andromeda Rizal, kami akan nantikan informasi terkini dari Anda dari lokasi terkait juga dengan bagaimana pernyataan terkini dari pihak Lukas NMB terkait dengan pemanggilan Lukas NMB ke KPK. Terima kasih Andromeda Rizal dan juga sebelumnya dari Zevanya Sarah dari KPK.